Audio Jungle. Halo anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semuanya? Pasti kabarnya baik, bukan? Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker kalau kalian berada di luar rumah. Perhatikan jarak atau jaga jarak dan selalu mencuci tangan agar kalian tetap sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran matematika selanjutnya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dan doa ini akan dipandu oleh teman kalian, dan kalian berdoa menurut kepercayaan atau ajaran kalian masing-masing. Berdoa mulai. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, sekarang kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pembelajaran, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Berkati Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita lanjut dengan materi pada pembelajaran kali ini, masih sama tentang persamaan garis lurus, tetapi bagian yang kedua. Ya, dengan kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar yang pertama menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Ya, pengalaman belajar atau tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat menentukan persamaan garis lurus. Oke, kita masuk pada materi. Bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Ya, tolong diperhatikan baik-baik di kegiatan 4.3. Di sini kalian melihat rumus menentukan persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya, ini rumus untuk menentukan persamaan garis lurus. Oke, kita masuk pada contoh pertama, yaitu contoh 4.4. Iya. Tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 2 dan melalui titik 6, negatif 4. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, ini rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Langkah pertama kita lihat. Ya, Y1-nya ini kita gantikan dengan negatif 4. Jadi menjadi di ruas kiri Y kurang negatif 4 sama dengan M-nya kita ganti dengan negatif 2. Yang ini dikalikan X kurang 6 miliknya X1. Langkah berikut. Oke,
Y tambah 4 ini asalnya dari ini negatif kali negatif jadinya positif. Sama dengan negatif 2 dikali X jadinya negatif 2X. Kemudian positif 12 ini datangnya dari negatif 2 dikali negatif 6. Oke, yang berikut. Y sama dengan negatif 2X tambah 12 kurang 4. 4 ini datangnya dari sini. Jadi ini positif, pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini mula-mula di ruas kiri, dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif 4. Oke, ini sama-sama konstanta, ada positif, ada negatif. Kita lihat hasil akhir dari soal ini. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Ini adalah bentuk persamaan garis dengan soal yang diketahui gradiennya negatif 2 dan titiknya 6, negatif 4. Oke. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Oke. Tadi itu contoh tidak bergambar, sekarang kita lihat contoh yang bergambar. Perhatikan baik-baik. Di gambar ini sudah ditunjukkan salah satu titik potongnya. Titik potongnya di sumbu X dengan pasangan koordinatnya negatif 5,0. Kemudian kemiringan atau M-nya adalah negatif 6/5. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Oke, di rumusnya kita lihat langkah pertama. Ya, Y kurang 0. Nah, kita lihat di sini Y1-nya adalah 0. Oke, gradiennya adalah negatif 6/5 dikalikan X kurang X1-nya adalah negatif 5. Ya. Langkah kedua, Y sama dengan negatif 6/5X ditambah 5. Ini tadi negatif dikalikan dengan bilangan negatif, jadi hasilnya positif. Angka berikut, Y sama dengan negatif 6/5X. Nah, tadi ini ya, negatif 6/5 dikalikan X, dapatnya negatif 6/5X, kemudian ditambah 5. Jadi negatif 6/5 dikalikan 5, hasilnya adalah negatif 6 dari mana? Ini kalian lihat, 6 dikalikan 5 kan 30. 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Atau karena ini 5 dengan 5 bisa diselesaikan. 5 dengan 5 habis, tinggal negatif 6. Oke. Ya, itu contoh kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kembali tanpa garis, tetapi diketahui 2 titik. Jadi tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,6 dan negatif 3, negatif 1. Kita coba lihat penyelesaiannya. Ya. Cara yang pertama, kita lihat cara yang pertama. Oke. Rumusnya. Nah, kalau tadi diketahui gradien dan 1 titik, berarti kita tidak perlu mencari gradien. Tetapi karena ini gradiennya belum diketahui, maka 2 titik ini langkah pertama dengan cara pertama. Ini cara pertama kita menggunakan rumus yang ini, tetapi langkah pertamanya adalah mencari gradien atau M-nya. Di pertemuan pertama kita sudah melihat bagaimana cara menentukan gradien. Jadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya adalah negatif 1, kemudian Y1-nya adalah 6. Kita gantikan di sini. Ya. X2-nya adalah negatif 3, kita tulis di sini. Lalu X1-nya adalah 6. X1-nya adalah negatif 2. Ya, Ibu ulangi. X2-nya negatif 3, X1-nya adalah negatif 2. Oke. Nah, ini bagian Y2 kurang Y1. Hasilnya adalah negatif 7, atau kita namakan ini sebagai pembilang, yang bawahnya ini penyebut. Jadi ini negatif 7, jadi negatif 1 kurang 6, negatif 7. Kemudian yang di bawah ini 1. Ada yang bertanya, 1 ini dari mana? Dari sini. Negatif 3, ini negatif kali negatif, jadinya positif. Maka ini kalau diubah jadinya negatif 3 tambah 2. Hasilnya adalah negatif 1.
Kemudian gradien yang kita dapatkan adalah 7. Dari negatif kali negatif adalah positif. Jadi 7 per 1 sama dengan 7. Ya. Oke, itu langkah pertama, mencari gradien. Kemudian yang berikut, langkah berikutnya adalah kita sudah menggunakan rumus yang ini tadi yang kita tulis. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di sini. Y kurang 6 sama dengan M-nya adalah 7 ini. Kita masukkan di sini. 7 kali X kurang X1. X1-nya adalah negatif 2. Jadi X1 dan Y1 adalah ini. Negatif 2 dan 6 ya. Oke. Lanjut. Y kurang 6 sama dengan 7 kali X menjadi 7X. Nah, ini negatif kali negatif jadi positif. Oke. Yang berikut. Lanjut lagi. Y sama dengan 7X ditambah 14. Nah, ini pindahkan ke sini menjadi 6. Maka langkah berikutnya kita lihat. Y sama dengan 7X tambah 14 tambah 6. Oke. Bagaimana persamaan garisnya? Y sama dengan 7X tambah 20. Atau 7X kurang Y tambah 20 sama dengan 0. Kenapa Y-nya ini menjadi kurang? Karena Y-nya berpindah ke sini. Oke ya? Ya. Pasti kalian bisa ini. Kalau diperhatikan secara baik dan benar. Oke, kita lanjut pada cara kedua. Tadi cara pertama ya, tolong perhatikan baik-baik. Soalnya masih sama, tetapi caranya yang berbeda. Ya, di sini diketahui X1 Y1, X2 Y2 sama seperti tadi. Rumusnya yang berbeda. Cara pertama tadi kita menggunakan Y kurang Y1 sama dengan gradien kali atau M kali X kurang X1. Sekarang kita menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kita lanjut langkah. Y kurang 6 ya, per negatif 1 kurang negatif 6. Karena kita sudah lihat di atasnya toh, X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, Y2-nya berapa. Ya, sama dengan X kurang negatif 2 per negatif 3 kurang negatif 2. Jadi ini kan X1, X1. Oke, langkah berikut. Jadi Y kurang 6 per negatif 7. Di ruas kirinya X tambah 2 per negatif 3 tambah 2. Sudah ya, Ibu tidak perlu ulang lagi. Ini negatif kali negatif positif. Ini juga sama, negatif kali negatif positif. Oke, berikut. Y kurang 6 per negatif 7 sama dengan X tambah 2 per negatif 1. Nah, langkah berikutnya kita lihat. Ya, negatif 7 ini kalikan dengan X tambah 2, lalu negatif 1 dikalikan dengan Y kurang 6. Nah, seperti ini tulisannya. Lanjut. Ya, negatif 7 kali X, negatif 7X, lalu negatif 7 kali 2, negatif 14. Oke, sama dengan negatif 1 kali Y, negatif Y. Lalu negatif 1 kali negatif 6, positif 6. Ya. Berikut. Negatif 7X tambah Y. Ya. Jadi di sini pada langkah berikutnya kita lihat yang di ruas kanan semua pindahkan ke ruas kiri. Maka yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Sama dengan 0. Ya. Nah, kita bisa ubah lagi ini. Jadinya negatif 7X tambah Y kurang 20. 20 ini diperoleh dari negatif 14 kurang 6. Atau 7X kurang Y tambah 20 sama dengan 0. Ya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 7X tambah 20. Ini perhatikan baik-baik ya, mulai dari sini. 1, 2, 3. Ya. Ini. Jadi 1,
1, 2, 3 ini asalnya dari sini. Nah, jadi tolong dilihat baik-baik. Nanti ada yang tanya, Ibu ini tidak sama dengan ini kok, tidak sama dengan ini. Sama, hanya penulisannya yang berbeda. Kan Y sama dengan. Kali ini kita mulai dari 7X, Y, dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Contoh 4.7. Ya, tentukan persamaan garis yang sejajar. Oke, tolong dilihat baik-baik. Contoh soal tadi itu dengan bentuk yang berbeda. Jadi kalian tolong dilihat baik-baik. Tentukan persamaan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 2, negatif 3. Nah, ini dia. Lihat penyelesaiannya. Melalui sumbu Y, persamaan garis yang sejajar. Yang sejajar sumbu Y. Ini yang kalian lihat adalah garis merah ini. Ini garis merah ini. Nah, garis merah ini sejajar sumbu Y. Ini yang garis yang sejajar sumbu Y ini yang ini. Oke. Melalui titik 2, negatif 3 ada di sini dia. Jadi titik potongnya ada di sini. Ya. 2, melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar sumbu Y. Oke. Kita coba lihat lanjutannya ya. Diketahui titik potong dengan sumbu X adalah titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 ini. Berarti titik potongnya ada di sini. Titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan garis melalui titik 2, negatif 3. Bagaimana dia? Oke, kita lihat cara yang pertama. X1, Y1 dan X2, Y2. Ini X1 nya 2, Y1 nya 0, X2 nya 2, Y2 nya negatif 3. Ya, langkah awal menentukan gradien. Y2 nya negatif 3, Y1 nya 0, X2 nya 2, X1 nya 2. Oke. Sama dengan ini negatif 3 yang di bawah 0. Di hasilnya adalah negatif 3 per 0. Negatif 3 per 0 itu artinya tidak terdefinisi. Artinya apa? Gradien atau contoh ini tidak mempunyai kemiringan. Ya, contoh ini tidak mempunyai kemiringan. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak mempunyai kemiringan. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita mencari persamaan garisnya. Oke, sudah? Y kurang 0 sama dengan M-nya adalah negatif 3 per 0. Kita tulis kembali, kan kita mau mencari persamaan. Oke. Y negatif 3 kali X kurang 0 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita lihat cara yang kedua. X1, Y1, X2, Y2. Oke. Iya. Oke. Kita gantikan Y1 dengan 0, Y2 dengan negatif 3, Y1 nya juga dengan 0. Iya. Yang berikut ini hasilnya Y, yang bawah hasilnya adalah negatif 3 sama dengan yang ini hasilnya adalah X kurang 2, yang bawahnya adalah 0. Langkah berikut, negatif 3 dikalikan dengan X kurang 2, sedangkan yang ini 0 dikalikan Y sama dengan 0. Oke. Ini X kurang 2, ini pindahkan ke
sini menjadi 0 per negatif 3 kan sama dengan 0. Ya, jadi X sama dengan positif 2. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut 4.8. Kalau tadi itu persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y, sekarang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 2,3. Ini garis yang ini. Ya, garis yang ini. Ya. Lalu di sini kita lihat dari gambar ini terlihat bahwa titik potong dengan sumbu Y, ini titik potongnya ada di sini, dengan sumbu Y, pasangan koordinatnya adalah ya 0,3 di sini ya, 0,3. Kemudian garisnya tadi 2,3. Ya. Oke, kita mulai dengan cara pertama. Ya, menentukan gradien dulu ya. Oke, Y2-nya 3, Y1-nya 3, kemudian X2-nya 2, X1-nya 0. Jadi 3 kurang 3, 0, 2 kurang 0, 2, sama dengan 0. Jadi kalau persamaan garis yang sejajar sumbu X, gradiennya adalah 0. Kita lanjut dengan cara pertama, rumusnya langkah pertama. Ya, Y kurang 3, ini X1 ya. Y1, Y1, kemudian gradiennya adalah 0, kita tulis di sini. Kemudian X-nya tidak diketahui, satunya adalah 0. Oke, langkah berikut, Y kurang 3 sama dengan 0, karena ini kali dengan X 0, ini kali dengan 0 juga tetap 0. Y sama dengan positif 3. Ya. Cara kedua. Oke. Kita gantikan Y1 dengan 3, Y2 dengan 3, Y1 dengan 3, X tetap, X1-nya 0, X2-nya 2, X1-nya 0. Ya. Y kurang 3 tetap, 3 kurang 3, 0, X kurang 0, X, 2 kurang 0, 2. Ya. Jadi ini kalikan dengan ini, jadinya 2 kali Y kurang 3, 0 kali X kan 0. Jadi Y sama kurang 3. Ini kita pindahkan ke sini menjadi 0 per 2 sama dengan 0. Maka di sini kita tulis Y kurang 3 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 3. Karena 3 ini pindahkan ke ruas kanan. Ya. Nah, itu tadi materi tentang persamaan garis lurus bagian kedua. Sekarang dari materi itu simpulannya apa kira-kira? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, persamaan suatu garis dengan kemiringan M dan melalui titik 1,Y1 dinyatakan oleh Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 atau Y sama dengan M kali X kurang X1 tambah Y1. Simpulan yang kedua yang bisa kita peroleh, persamaan suatu garis yang melalui titik X1,Y1 dan X2, Y2 dapat dinyatakan oleh Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke. Nah, sekarang kalian perlu berlatih di rumah, tidak perlu mengirimkan tugasnya ke guru mata pelajaran kalian masing-masing, tetapi kalian cukup kerjakan di rumah supaya kalian lebih memahami dan bisa mengetahui dengan jelas bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Jadi kalian bisa berlatih di rumah dari buku siswa halaman 167 revisi tahun 2017 di Ayo Kita Berlatih 4.4. Ya. Dan kalian juga perlu mempersiapkan untuk materi pertemuan selanjutnya. Minggu berikutnya itu kita belajar tentang kegiatan 4.4 tentang sifat-sifat persamaan garis lurus.
Oke, anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga apa yang kalian dapat pada hari ini kalian bisa pahami dengan baik, dan semoga juga bermanfaat untuk kalian dan masa depan kalian. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat.